pelajaran pada siang hari ini, marilah kita sama-sama membaca Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita absen dulu ya. Ya. Ada yang nggak hadir? Nggak ada. Baik. Sri Sofiani Hadir. hadir. Anggun Rizkina Widara Hadir. Miftahun Najat Hadir. Rindiani Hairunisa Hadir. Rizka Juniati Hadir. baik. Langsung saja ya, kita ke materi hari ini, yaitu internet dan intranet. Sebelum saya menjelaskan apa itu internet dan intranet, apakah ada yang tahu? Nggak tahu. Baik, langsung saja. Di sini internet adalah jaringan-jaringan komputer yang saling tersambung atau terhubung antara satu komputer dengan komputer yang lainnya, sehingga membentuk sebuah jaringan komputer yang luas di seluruh dunia. Dan jaringan komputer tersebut dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, saling bertukar informasi, ataupun saling tukar-menukar data. Nah, selanjutnya intranet. Intranet yaitu jaringan komputer yang saling berhubungan atau tersambung yang digunakan oleh suatu sistem organisasi maupun lembaga. Nah, di sini ada perbedaan antara internet dan intranet. Yang dimana internet yaitu memiliki sifat yang terbuka, yang artinya dapat diakses oleh siapa saja, asalkan dapat terhubung dengan jaringan internet tersebut. Kemudian intranet yaitu sifat yang tak terbuka, yang dimana artinya hanya dapat diakses oleh orang-orang atau pengguna yang memiliki akses terhadap jaringan internet. Mengerti sampai di sini? Mengerti. Nah, selanjutnya di sini ada sejarah internet. Ada yang tahu sejarah internet itu gimana? Tidak tahu. Sejarah internet itu dimulai pada tahun 1969 ketika Departemen Pertahanan Amerika US Defense Advanced Research Project Agency atau biasa disebut dengan DARPA memutuskan untuk mengadakan riset tentang bagaimana cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan ARPANET, yang dimana pada tahun 1970 sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil. Pada tahun yang sama, ikon F juga diperkenalkan sebagai lambang penting yang menunjukkan F. Pada tahun 1973, jaringan komputer ARPANET mulai dikembangkan ke luar Amerika. Komputer University College di London merupakan komputer pertama yang ada di luar Amerika yang menjadi anggota jaringan ARPANET. Pada awalnya, ARPANET hanya menghubungkan 4 buah situs saja, yaitu yang pertama, di sini ARPANET hanya menghubungkan 4 buah situs. ARPANET memiliki 4 buah situs. Yang pertama di sini Stanford atau Sri Sofiani. Yang kedua University
atau UCSD. Nah, yang ketiga nah, yang terakhir yaitu nah, pada tahun 1982 dibentuk Transmission Control Protocol atau TSP dan Internet Protocol atau IP yang kita kenal semua. Iya. Nah, di Indonesia pada era 1980 sampai menjelang pertengahan 1990-an di kalangan pendidikan atau universitas pada stakeholders yang terdiri atas para akademis, mahasiswa, dan ilmuwan telah timbul inisiatif untuk mengembangkan berbagai kegiatan seputar teknologi komputer dan radio. Selanjutnya, semua hanya merupakan hobi, kegiatan amatir, maupun bagian dari proses pendidikan mereka di perguruan tinggi menjadi suatu media telekomunikasi yang akan memudahkan pertukaran data dan informasi. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada. Silakan. Apakah internet mendukung multimedia, game, hiburan, serta aktivitas lainnya? Dari pertanyaan tersebut dari teman-teman, apakah ada yang mau jawab? Tidak ada. Langsung saja dijawab ya. Apakah internet mendukung multimedia, game, hiburan, serta aktivitas lainnya? Dengan kemajuan yang diraih oleh web ini, semakin banyak informasi yang dapat ditampilkan di internet. Jutaan kios mendukung multimedia, grafis, animasi, video, film, suara, efek tiga dimensi, dan lain sebagainya muncul dalam berbagai tujuan revisi. Jadi, internet sangat mendukung adanya multimedia, game, hiburan, dan sebagainya. Ngerti? Ada lagi yang mau ditanyakan? Bagaimana setiap sistem internet dapat saling mengenali? Baik, Ibu langsung jawab saja ya. Bagaimana setiap sistem di internet dapat saling mengenali? Sistem di internet dapat saling mengenali berkat adanya berbagai protokol transfer dan data sistem pengalamatan yang unik untuk masing-masing node dan berbeda satu sama lain. Ada yang tahu macam-macam protokol tersebut? Tidak tahu. Nah, di sini ada 7 jenis protokol. Yang pertama yaitu HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, di mana tersebut adalah protokol utama web yang mengatur tata cara yang harus dipakai oleh browser. Nah, yang kedua yaitu FTP atau File Transfer Protocol, yaitu protokol mengatur tata cara transfer file dalam bentuk biner dan teks antara dua node internet. Nah, yang ketiga itu yaitu Gopher, yaitu protokol yang dirancang untuk mengakses sistem Gopher atau suatu server dengan sistem menu atau melalui telnet internet. Nah, yang keempat yaitu
Telnet adalah protokol untuk melakukan remote akses melalui internet antara dua node yang terpisah jauh. Yang kelima yaitu NNTP atau Network News Transfer Protocol. NNTP tersebut adalah protokol yang mendistribusikan berita di Usenet yang sering disebut sebagai news. Yang keenam yaitu SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. SMTP tersebut adalah protokol untuk pengiriman email. Yang ketujuh yaitu POP atau Post Office Protocol, yaitu protokol untuk menerima, mengenali, dan menyimpan email. Sampai di sini apakah sudah paham? Paham. Ya, mengerti. Nah, dari pelajaran hari ini yang bisa disimpulkan yaitu internet adalah merupakan jaringan komputer yang saling tersambung atau terhubung antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Sedangkan intranet adalah jaringan komputer yang saling berhubungan atau tersambung yang digunakan oleh satu sistem organisasi maupun lembaga, yaitu di mana intranet tersebut tidak mencakup ke seluruh dunia, hanya terbatas, tidak terbuka. Sedangkan internet terbuka dan intranet tidak terbuka. Mungkin sampai di sini materi untuk siang hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.